Sadar nggak sih, kalau dua mahkota ikonik dari kontes internasional itu hasil produksi dari perusahaan Mikimoto? Hanya menarik untuk kita bahas. Halo penghuni ruang Alfayet, aku Alfayet. Dan seperti biasa, kita akan bedah kontes kecantikan dari sisi yang jarang disorot. Ruang Alfayet mengudara untuk Anda. Sekarang kita akan membahas secara singkat tentang salah satu perusahaan perhiasan paling legendaris di dunia, Mikimoto. Perusahaan ini didirikan oleh Kokichi Mikimoto, seorang pengusaha asal Jepang yang memiliki visi besar untuk mengubah cara dunia memandang mutiara. Pada akhir abad ke-19, mutiara masih dianggap sebagai barang langka yang hanya bisa ditemukan secara alami di laut dengan proses pencarian yang sulit dan tidak pasti. Melalui serangkaian eksperimen panjang dan penuh kegagalan, Mikimoto akhirnya berhasil menciptakan mutiara budidaya pertama di dunia. Penemuan ini menjadi titik balik penting karena untuk pertama kalinya, mutiara dapat diproduksi secara terkontrol tanpa menghilangkan keindahan alaminya. Dan dari sinilah lahirlah industri mutiara modern yang kemudian berkembang pesat di seluruh dunia. Seiring waktu, Mikimoto tidak hanya dikenal sebagai pelopor tetapi juga sebagai simbol kemewahan dan kualitas tinggi. Produk-produknya menjadi standar baru dalam dunia perhiasan, menggabungkan keahlian tradisional Jepang dengan inovasi modern. Pada tahun 1899, Mikimoto membuka toko mutiara pertamanya di kawasan Ginza, Tokyo, sebuah distrik yang dikenal sebagai pusat gaya hidup dan mode. Di tempat inilah Mikimoto mulai memperkenalkan produksinya kepada publik, menjual natural seed pearl serta mutiara setengah bulat yang kala itu mulai menarik perhatian pasar. Perkembangan bisnis ini berlangsung cepat, tidak butuh waktu lama hingga Mikimoto memperluas jangkauannya ke pasar internasional. Dengan membuka toko di London pada tahun 1913, langkah ini menjadi awal ekspansi global yang memperkenalkan mutiara Jepang ke panggung dunia, sekaligus menegaskan posisi Mikimoto sebagai pelopor dalam industri tersebut. Memasuki tahun 1939, industri mutiara Jepang menghadapi tantangan besar. Terjadi kelebihan pasokan yang menyebabkan harga mutiara budidaya anjlok drastis. Dalam situasi ini, Kokichi Mikimoto mengambil langkah tegas dengan mempromosikan mutiara Jepang ke pasar Eropa dan Amerika Serikat. Ia bahkan melakukan aksi publik yang mengejutkan dengan membakar berton-ton mutiara berkualitas rendah. Tindakan ini dilakukan untuk menegaskan bahwa hanya mutiara dengan kualitas terbaik yang layak membawa nama Mikimoto. Setelah berakhir Perang Dunia Kedua, ekspansi internasional kembali dilanjutkan. Mikimoto membuka butik di berbagai kota besar dunia termasuk Paris, New York, Chicago, Boston, Los Angeles, hingga San Francisco, Shanghai, hingga Mumbai. Langkah ini menjadikan Mikimoto sebagai salah satu merek Jepang pertama yang berhasil membangun kehadiran dan pengakuan global secara luas. Di balik kesuksesan tersebut, Mikimoto juga harus menghadapi berbagai tuduhan yang meragukan keaslian mutiara budidayanya. Banyak pihak menyebutnya sebagai sekadar tiruan dari mutiara alami. Namun melalui berbagai laporan ilmiah yang membuktikan keaslian prosesnya serta upaya promosi yang konsisten, Mikimoto berhasil membalikan persepsi tersebut. Dan salah satu momen paling penting dalam upaya promosi ini terjadi pada tahun 1926 saat Mikimoto berpartisipasi dalam Philadelphia World Exposition. Di sanalah ia menampilkan replika Liberty Bell yang dilapisi mutiara, sebuah simbol yang tidak hanya memukau secara visual tetapi juga menegaskan kualitas dan keindahan mutiara budidaya kepada dunia internasional. Dan saking luar biasanya perusahaan ini, hingga akhirnya pada tahun 2002 kita dikenalkan dengan Phoenix Mikimoto Crown yang dirancang oleh pengrajin Jepang Tomohiro Yamaji pada tahun 2000. Mahkota ini kemudian diwujudkan dengan dukungan dari Mikimoto pada tahun 2002 dengan sebagai bagian dari perayaan 50 tahun Miss Universe organisasi, sekaligus menandai peran Mikimoto sebagai sponsor perhiasan resmi ajang tersebut. Mahkota ini pertama kali diperkenalkan kepada publik dan dikenakan oleh pemenang Miss Universe ke-50. Secara desain, mahkota ini dibuat menggunakan kombinasi emas kuning dan emas putih dengan ukuran yang bervariasi antara 3 hingga 18 mm. Bentuknya mengusung desain tradisional Asia yang terinspirasi dari 7 bulu keberuntungan burung phoenix. Elemen ini dipadukan dengan gaya modorla flame yang berasal dari ikonografi Buddha Jepang, menciptakan tampilan yang syarat makna sekaligus elegan. Keindahan mahkota ini semakin dipertegas dengan hiasan berlian total berat 18 karat. Selain itu, terdapat 120 mutiara putih alami yang berasal dari Jepang.
terdiri dari mutiara Sonsi dan Akoya. Keseluruhan ornamen tersebut menghasilkan total berat sekitar 29,7 karat, menjadikan salah satu mahkota paling mewah dan artistik dalam sejarah kontes kecantikan dunia. Karena sifatnya yang sangat halus dan bernilai tinggi, mahkota ini selalu disertai pengamanan khusus setiap kali dipindahkan. Nilainya diasuransikan sebesar 250 US dollar pada tahun 2002 atau setara sekitar 2,25 miliar rupiah pada saat itu. Jika disesuaikan dengan daya beli saat ini, maka nilainya diperkirakan mencapai 6.742.500.000, menegaskan posisinya sebagai simbol kemewahan yang tidak hanya indah tetapi juga sangat berharga. Mahkota Phoenix dari Mikimoto ini pertama kali resmi dikenakan pada ajang Miss Universe 2002. Saat itu, Oksana Fedorova dinobatkan sebagai pemenang dan menjadi wanita pertama yang secara resmi memakai mahkota ini. Namun masa jabatannya tidak berlangsung lama setelah mengundurkan diri atau dicopot dari gelarnya. Mahkota tersebut kemudian berpindah kepada Justin Pasek yang melanjutkan tugasnya sebagai Miss Universe 2002 secara resmi. Setelah itu, mahkota Mikimoto menjadi simbol kejayaan pada era 2000-an hingga dikenakan oleh para pemenang berikutnya, mulai dari Amelia Vega, Jennifer Hawkins, Natalie Glebova, Zulaika Rivera, hingga Rio Mori. Serangkaian ini menegaskan posisi mahkota Mikimoto sebagai identitas kuat Miss Universe pada periode tersebut. Memasuki tahun 2008, meskipun Diana memiliki mahkotanya sendiri, namun dirinya tetap terlihat mengenakan mahkota Mikimoto dalam sebagian besar masa jabatannya, termasuk hingga momen perpisahan atau last walk-nya. Hal ini semakin memperkuat kesan bahwa mahkota Mikimoto memiliki daya tarik tersendiri yang sulit tergantikan dalam sejarah kontes ini. Menariknya, sebelum resmi digunakan dalam penobatan, Dennis Quinones, Miss Universe 2001 sempat mengenakan mahkota ini saat peluncuran perdananya di New York. Bahkan Cynthia Lander, Miss Universe Venezuela 2002, pernah diberi kesempatan langka untuk mencoba mahkota tersebut ketika mengunjungi kantor Miss Universe dengan syarat menjaga kerahasiaan momen tersebut. Di tahun-tahun berikutnya, mahkota ini tetap menjadi simbol prestisius yang istimewa. Pia Wurtzbach diketahui mengenakan kembali mahkota Mikimoto dalam sesi fotografi menjelang akhir masa jabatannya. Sebuah momen yang menunjukkan betapa ikoniknya mahkota ini di mata para ratu sejagat. Kemudian pada tahun 2017, mahkota Mikimoto resmi kembali digunakan dalam penobatan. Demi Neil Peters menjadi pemenang pertama di era kembalinya mahkota ini, yang kemudian dilanjutkan oleh Catriona Gray pada tahun berikutnya. Namun, dalam masa jabatannya, mahkota ini sempat mengalami kerusakan saat dikenakan dalam parade kemenangan sebelum akhirnya diperbaiki kembali. Mahkota ini terakhir kali digunakan hingga periode tersebut sebelum akhirnya kembali dipensiunkan dan disimpan sebagai bagian dari koleksi resmi organisasi. Kini, Phoenix Mikimoto Crown tidak lagi digunakan dalam penobatan, tetapi tetap berdiri sebagai salah satu simbol mahkota paling ikonik dalam sejarah Miss Universe. Simbol keanggunan, kekuatan, dan warisan yang tak tergantikan. Mahkota kedua yang ikonik dari Mikimoto adalah The Mikimoto Crown Miss International, merupakan salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah kontes tersebut. Mahkota ini pertama kali digunakan dalam rentan waktu 1970 hingga 1998, sebelum akhirnya kembali dikenakan pada periode 2015 hingga 2019. Kehadirannya dalam berulang di dua era berbeda menegaskan nilai historis dan prestisius yang melekat pada desainnya. Dirancang oleh pengrajin Jepang, Tomohiro Yamaji, mahkota ini dibuat oleh Mikimoto sebagai sponsor perhiasan resmi organisasi Miss International. Secara detail, mahkota ini menggunakan 575,31 gram emas 14 karat dan 18 karat, serta dihiasi oleh 650 mutiara jenis Sonsi dan Akoya dengan ukuran bervariasi antara 3 hingga 18 mm.
Nilainya diperkirakan mencapai 350.000 US dollar atau setara dengan nilai 5.424 juta rupiah. Mahkota ini dirancang secara khusus di Mikimoto Pearl Island di Jepang, sebuah tempat yang menjadi simbol lahirnya inovasi mutiara budidaya. Mahkota Mikimoto ini terakhir kali dikenakan oleh Siretron dari Thailand pada tahun 2019, sebelum akhirnya kembali dipensiunkan menjadi bagian dari arsip bersejarah organisasi. Keputusan ini sekaligus menutup satu era penting dalam perjalanan visual Miss International. Di sisi lain, mahkota ini memiliki kembaran dalam sejarah Miss International, yaitu The Couple of Horses Crown yang digunakan dari tahun 99 hingga 2014 dengan pengecualian pada tahun 2006. Meskipun memiliki kemiripan dalam kemewahan dan konsep, mahkota tersebut menghadirkan identitas desain yang berbeda, sehingga kehadiran Mikimoto Crown tetap memiliki tempat tersendiri sebagai simbol keanggunan klasik yang lebih kuat dalam ingatan publik. Mahkota Mikimoto dalam ajang Miss International dikenal bukan hanya karena kemewahannya, tetapi juga karena tingkat eksklusivitasnya yang sangat tinggi. Mahkota ini sangat jarang dibawa keluar dari Jepang. Bahkan para pemenang sekalipun tidak selalu mendapatkan izin untuk membawanya ke luar negeri, menjadikan mahkota ini sebagai salah satu simbol yang paling dijaga dalam dunia kontes kecantikan internasional. Namun ada pengecualian yang cukup bersejarah. Yayasan Putri Indonesia berhasil mencetak pencapaian penting ketika mendatangkan mahkota asli tersebut ke Indonesia pada tahun 2015. Momen ini terjadi saat Edimar Martinez diundang untuk menghadiri malam final Putri Indonesia 2016. Kehadiran mahkota asli di Indonesia ini menjadi peristiwa langkah yang menunjukkan kepercayaan besar dari pihak penyelenggara internasional. Pengalaman Indonesia dengan mahkota ini berlanjut pada tahun 2017 ketika Kevin Liliana berhasil meraih gelar Miss Internasional. Kemenangannya tidak hanya membawa kebanggaan nasional, tetapi juga memungkinkan mahkota asli tersebut kembali hadir ke Indonesia dan dikenakan langsung di berbagai kesempatan resmi. Setelah itu tradisi ini terus berlanjut ke Mariam Pelasco yang juga mengenakan mahkota asli saat melakukan kunjungan ke Indonesia. Begitu pula dengan Siretron yang bahkan dalam 2 kali kunjungannya ke Indonesia tetap menggunakan mahkota asli tersebut, memperkuat citra eksklusif sekaligus hubungan erat antara Indonesia dan ajang Miss Internasional. Mahkota ini dikenal memiliki aura yang sangat regal, bukan hanya karena desain dan materinya, tetapi juga karena aturan ketat dalam penggunaannya. Tidak sembarang acara atau perjalanan dapat melibatkan mahkota ini, sehingga setiap kemunculannya selalu memiliki nilai presentasi yang tinggi. Namun sejak tahun 2022, Miss Internasional tidak lagi menggunakan mahkota ikonik Mikimoto ini. Keputusan tersebut menandai berakhirnya era penting dalam sejarah visual kontes, sekaligus meninggalkan jejak kuat akan mahkota yang tidak hanya indah, tetapi juga penuh nilai eksklusivitas dan kehormatan. Namun, jika dilansir dari salah satu portal komunitas pageant, yaitu Sobat Pageant, disebutkan bahwa sponsor perhiasan Mikimoto merancang mahkota Miss Internasional 2015 dengan konsep yang terinspirasi dari mahkota klasik era 1970-an hingga 1990-an. Mahkota tersebut disebut sebagai bentuk pengembangan dari desain sebelumnya, dengan tetap mempertahankan ciri khas elegansi dan kemewahan yang identik dengan identitas Mikimoto. Sentuhan mutiara yang menjadi elemen utama tetap dipertahankan, sehingga menghadirkan nuansa klasik yang kuat sekaligus menghubungkan kembali dengan sejarah panjang ajang Miss Internasional. Perbedaan utama terletak pada aspek teknis dan proporsi desain. Versi mahkota tahun 2015 dibuat lebih ringan dan tidak sebesar mahkota yang asli. Penyesuaian ini memberikan kenyamanan lebih bagi pemakainya, tanpa mengurangi kesan mewah dan prestisius yang menjadi ciri khasnya. Dengan pendekatan tersebut, mahkota ini tidak hanya menghadirkan keindahan visual, tetapi juga menjadi representasi dari perpaduan antara warisan desain klasik dan sentuhan modern yang lebih fungsional. Artinya, mahkota yang dikenakan Edimar, Kevin, dan kawan-kawan adalah mahkota baru yang desainnya mirip dengan mahkota yang lama. Namun, tidak ada pernyataan resmi yang secara eksplisit menyebutkan bahwa mahkota tersebut adalah remake langsung dari versi lama. Jika dilihat secara kasat mata, memang ada kemiripan kuat antara mahkota era lama dan versi 2015. Keduanya sama-sama mengusung identitas mutiara khas Mikimoto dengan siluet yang elegan dan klasik. Perbedaannya,
Versi terbaru dibuat lebih ringan dan lebih modern dalam proporsi sehingga tidak sebesar dan seberat mahkota generasi sebelumnya. Hal ini sejalan dengan arah desain kontes kecantikan modern yang lebih cenderung praktis tanpa menghilangkan kesan mewah. Jadi, alih-alih disebut sebagai remake total, mahkota 2015 lebih tepat dipahami sebagai evolusi dari desain klasik Mikimoto. Yang jelas, terlepas dari perdebatan soal remake atau tidak, Indonesia menjadi salah satu negara yang beruntung bisa merasakan langsung mahkota ikonik ini, baik melalui kunjungan para ratu internasional maupun saat Kevin Liliana membawa pulang mahkota tersebut setelah kemenangannya. So, gimana menurut kalian? Yuk kita diskusikan di kolom komentar. Dan seperti biasa, aku gak akan lupa untuk ingatin kalian buat dukung channel ini dengan subscribe, like videonya kalau kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah nonton.